Banyakan orang tuh suka menarik kita ke cara mereka berpikir. Karena kita mencerminkan sesuatu di dalam diri mereka yang entah mereka mau, mereka takutkan, atau sebenarnya mereka juga ingin lakukan tapi terhalang dengan rasa tidak percaya diri itu. Just do my best all the time gitu. Dari tutorial beruntung tuh sebenarnya kamu harus selalu siap. The only word that really matter is the word that no one sees. Itu jarang sekali orang ngelihat fase ketika kamu di tempat gelap. Orang cuma ngelihat kamu di cahaya lampu yang sangat terang tadi gitu. Betul. Kayak tiap kali orang-orang rendahin aku, justru aku makin semangat. Kayak yay, another drive for me. A new challenge. Kalau kamu bisa mendedikasikan waktu untuk bisa misalnya bangun tidur dan rapiin ranjang sendiri, trust me, itu akan ke-mirror di segala hal dalam hidup kamu juga gitu. Dan the best part about giving your best is you have no regrets. Foolish doer will always be faster and smarter than a smart overthinker. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial sekali karena aku mengajak seseorang yang sangat berkelas. Ada Alicia Eva. Nice to meet you, Kak. Thank you for having me here. Thank you udah datang ke Suara Berkelas. Aku happy sekali ngobrol sama anak muda yang punya level kepercayaan diri yang keren banget. Hopefully ya, selalu bertahan seperti ini. Aku yakin Eva, setiap orang pasti pernah memiliki momen di mana kepercayaan dirinya itu diuji ya. Baik itu dari sisi internal maupun eksternal gitu. Boleh kamu ceritain ke aku dan ke teman-teman Suara Berkelas fase di mana kamu kehilangan percaya diri, kamu merasa diremehkan, kamu ragu dengan diri kamu sendiri, dan bagaimana caranya kamu keluar dari fase itu. Alright, percaya diri ya, ini topik yang amat sangat menarik. Karena sebenarnya orang-orang itu suka cari kepercayaan diri di luar. Mereka itu menilai apakah mereka bisa percaya diri itu dari pendapat orang lain, dari hasil nilai, dari sesuatu. Padahal sebenarnya kepercayaan diri itu berasal dari berapa banyak bukti yang bisa kamu lihat sebagai bukti bahwa kamu udah bisa call yourself percaya diri. Oke. Jadi sebenarnya percaya diri itu bukan sesuatu yang kamu tiba-tiba bangun tidur terus tiba-tiba tiba-tiba aku percaya diri. Itu bukan sesuatu yang innate, itu bukan sesuatu yang bentuknya kayak bakat ya. It's not. Percaya diri itu sesuatu yang butuh diasah, Kak. Jadi kalau dalam pengalaman aku, percaya diri itu datang ketika aku tuh udah ngumpulin bon-bon. Ibarat kalau misalnya aku pengen bisa bilang aku percaya diri dengan tubuh aku. Berarti aku harus punya bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa aku ada seseorang yang sudah menginvestasikan waktu dan tenaga di dalam tubuh aku. Contohnya, aku makannya sehat, sebuah bukti, bonnya nambah 1. Aku olahraga setiap hari gitu, nambah lagi bonnya. And over time, it builds this identity bahwa Eva orang yang aware sama finansial karena dia nabung tiap bulan segini, dia nggak spending apa, bon-bonnya ada. Eva orang yang badannya fit, dia lari, dia pilates, dia bisa punya hobi-hobi yang sehat, sure. Dan itu semua yang bisa bikin seseorang percaya diri. Karena gimana caranya kamu mau percaya diri kalau kamu aja nggak bisa convince diri kamu kalau omongan kamu aja bisa dipegang, gitu. Gak boleh ada gap di antara apa yang kamu bilang kamu mau lakukan sama apa yang beneran kamu lakukan. Itu akan terjadi distrust, dan itu yang bikin orang jadi nggak percaya diri. Gitu. Sebenarnya itu aja sih konsep percaya diri yang paling simple menurut aku, Kak. Percaya diri versi Eva yaitu kita punya akumulasi dari bukti-bukti yang kita lakuin setiap hari ya. Even sesimpel aku ngerasa bahwa kita adalah kebiasaan yang kita lakukan ketika nggak ada yang lihat kita gitu. Ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin percaya diri, Kak, it's gonna be so easy to be swayed sama opini orang lain. Opini orang lain akan banyak banget. Suatu hari ada orang yang bilang aku terlalu kurus. Suatu hari ada orang yang bilang aku terlalu gendut. Suatu hari ada yang bilang aku too much. Ada yang bilang aku terlalu alay. Ada yang bilang aku narsis banget. Di setiap versi orang ngeliat kita, they see a different version. Gimana caranya kamu mau yakin sama diri sendiri kalau kamu sendiri nggak tahu who you are
Ya. dan bukti yang jelas. Ibarat kalau misalnya kita mau lihat bukti pembayaran udah jelas nih stroke kayak gini, kita udah yakin pembeliannya tuh pasti ini aja. Ya, Ini ya. fakta yang terjadi on paper Ya. gitu. Tapi kalau misalnya kita dengerin, oh kayaknya di dalam box itu ada ini deh, di dalam kantong belanja itu ada ini deh. Dari orang, you don't even know what's inside the box, but when you have the receipt, you know exactly what's in the box. Gitu. That's what I like to think. Gitu sih. Aku relate sekali. Karena Eva ngonten juga, aku ngonten juga. Ketika kita mulai pasti ada perasaan self-doubt atau ngerasa takut dijudge sama orang kan. Pasti. Tapi itu cara kita melawan self-doubt dengan kita membuktikan, kita tetap posting, kita membuktikan bahwa nggak ada yang ngejudge kita kok. True. Toh kalau ada yang ngejudge kita, pasti mereka juga belum pernah ngerasain momen mereka creating kan. Exactly. Banyakan orang tuh suka menarik kita ke cara mereka berpikir. Oh, menarik. Yes. Karena Yes. kita mencerminkan sesuatu di dalam diri mereka yang entah mereka mau, mereka takutkan, atau sebenarnya mereka juga ingin lakukan tapi terhalang dengan rasa tidak percaya diri itu. Jadi when you think of somebody's opinion, Ya. ingat bahwa bisa jadi itu juga cerminan dari sesuatu dalam diri mereka. Dan itu bisa positif, bisa negatif. Most times kalau orang-orang suka jatuhin kamu, berarti ya di dalam dirinya juga gak ada sesuatu yang belum beres sama diri mereka. Karena aku gak pernah ketemu orang sukses, gak pernah ketemu orang yang make it gitu ya, gak pernah ketemu orang yang punya banyak duit itu ketahuan yang jualan di kaki lima. Gak pernah gitu, kayak aku gak pernah ketemu orang yang atlet yang jago udah olimpiade gitu, ngetahuin orang yang baru pertama kali mulai diet. Gak pernah. The trait of a successful person is they like to see others win. Wow, ya. It always happens. Aku nggak pernah sih. Yeah. Personally never. And I've met lots of CEOs, lots of content creators yang sukses. Gak pernah ada sih kayak yang ketawain aku pas pertama kali. Yeah. Jadi katanya gak pernah sih. Iya. Iya. If anything mereka malah semangatin. If anything. Ya. Aku sempat bilang ke beberapa temanku, aku happy sekali ketika ngelihat ada orang growing. Simpel aku nggak kenal Eva ya, tapi kalau aku lihat nih orang dari bawah beranjak, dia terus improve, dia punya konten, dia punya gaya ngomong, entah kenapa aku happy ngelihatnya. Iya gitu. kan? Dan itu sering aku temukan di orang-orang yang berkelas yang aku kenal gitu. Kayak, tapi aneh sih kalau kita tiba-tiba nggak kenal itu orang, kita langsung ngejudge, dia mah setengah-setengah, dia mah nggak bisa apa-apa. Betul. Berarti kita bisa setuju ya kalau kan aku udah sering ketemu orang banyak orang yang berkelas nih. Berarti trait orang berkelas itu mereka merasa kalau sukses itu bukan sesuatu yang ada porsinya. Yes. Tapi there's just enough success untuk semua orang kan ya. Itu juga pikiran aku sih Kak. Iya. Sukses tuh gak ada limitnya. Semua orang bisa sukses. Dia sukses ya, kamu juga sukses. Bisa sukses juga, gak ada porsiannya. It's not a competition. Yeah. It's not a competition. It's not a competition. It's never gonna be a competition. Yang jadi kompetisi ya kalau misalnya kamu memboxkan diri kamu di dalam posisi kamu belum percaya diri gitu loh. It's like gini, kakak very very successful. And how am I gonna feel successful kalau patokan sukses aku adalah bukti-buktinya kakak? Yes. Cause no way aku bisa melakukan hal-hal yang even exactly kayak kakak, bukti-bukti riset aku bentukannya pasti beda juga. Jadi percaya dirinya aku nggak akan bisa sesolid itu juga karena di base-nya dari orang lain. Gitu. Stroke inilah, bon-bon ini. Yeah. Sampai kemarin aku bikin bazar Kak. Yeah. Karena aku percaya banget sama konsep stroke ini, aku bikin tema bazar ini namanya She is the Proof. Semua She is dekor. the proof. Ya. Semua dekor aku bikin bon. Serius? Kayak ada stroke gede banget giant gitu. Terus di panggungnya juga ada stroke gitu. Kenapa kamu suka sekali sama definisi bon itu? Karena susah untuk percaya sama diri sendiri lewat ngomongin hal-hal aja gitu. Kita nggak bisa percaya diri kalau kita cuman pakai kata-kata. Tapi kalau kita lihat fakta, data, bukti, stroke, bon, who's gonna fight that? Wow, aku dapat insight menarik ya. Maksudnya selama ini kita bisa aja berdebat tentang diri kita sendiri kalau tidak ada bukti atau transaksi itu. Tapi kalau ada bukti dan transaksi, misalnya satu makanan yang nggak ada disebutin di bukti tersebut, kita akan protes kan? Exactly. Oke. Wow. Sebagai orang yang juga suka overthink, sebagai orang yang juga suka mikirin pendapat orang,
aku jadi nggak punya fase aku jadi nggak punya pegangan gitu loh Kak, tanpa bukti-bukti ini. That's why I really really love documenting my journey. Aku suka bilang ke orang-orang, jangan lupa kalau kamu lagi mulai nih proses olahraga, kamu lagi mulai proses untuk konten, proses bangun bisnis, rekam sebanyak-banyaknya. Jangan malu. Ya. Take your befores. Itu akan jadi stroke kamu. Kalau perlu kamu upload. Sampai aku bikin brand baru untuk basically kasih tau orang-orang untuk do this journey. Go through this journey of documenting your process, berani berproses dari nol. And it's actually a lifestyle productivity brand yang aku namain The 9 Theory based on my vision kalau in order to live a productive life, kamu harus bisa lawan idealisme kamu and live like a number 9 gitu. Kayak angka 9. Karena angka 9 itu bukan angka yang perfect di mata banyak orang, tapi realistically it's a perfect number. Oke, kenapa kamu suka sama teori 9? Kamu sempat bikin konten itu dan aku penasaran. Iya. Kita bisa gali di sini gitu. Karena dulu pas aku sekolah, aku tuh anak yang bisa dibilang anak yang ambis banget. Kalau misalnya nggak dapet angka 100, aku ngerasa kayak aku tuh gagal Kak. Dan di dalam hidup aku, ternyata banyak nih episode aku tertampar sama kehidupan kalau oh ternyata lu mau belajar sepinter apapun ya, se-effort apapun, you might never actually get consistent tense. Tapi what you might get consistently kalau kamu effort adalah 9. Wow. And that applies in my daily life sekarang. Ketika kamu mau pergi nge-gym, banyakan orang tuh masalah kayak gini. Mereka pengen nih semangat olahraga nge-gym. Selama 7 hari dia nge-gym perfect gitu. Sampai gombios keringetan. Lalu di hari ke-8 tiba-tiba hujan gede. Dan dia telat ke gym terlalu malam. Dan akhirnya dia olahraga gak maksimal. Dan habis itu hari ke-8 dan seterusnya, setelah 1 minggu itu, dia akan ngerasa like a failure. Aduh ya udah terlanjur gak perfect kemarin. Kemarin makan udah terlanjur kotor. Kemarin effortnya kayaknya gak maksimal. Ya udahlah mendingan gagalin sekalian. Biasa orang gak konsisten kayak gitu tuh penyakitnya. Udah bikin streak lama-lama, 1 hari bolong, ya udahlah gak usah dilanjutin. Padahal sebenarnya it could be that just by showing up to the gym is your version of 9 that day. 9 itu best effort. Dan 9 itu harus dirayakan lebih sering Kak. Wow ya. Terlalu dalam ya definisinya. Aku gak nyangka bakal sejauh itu maksud dari 9 ya. Iya, aku suka sekali angka itu. Sekarang aku terbiasa dengan angka 9. Gitu Kak. Aku setuju sekali ketika kamu bilang bahwa kenapa banyak orang tidak konsisten. Ya karena pada fase-fase sekarang semua orang gampang menyerah gitu. Dan dari kacamata itu justru kita orang-orang yang mungkin ingin belajar lebih konsisten, ingin dapat di fase 9 tadi, itu akan lebih gampang outstanding di era sekarang kan. Oh, of course. Itu gampang lebih outstanding dan banyak orang itu menyerah di tengah jalan gitu. Itu yang mungkin kita ketemu nih, ada Alicia Eva, mungkin ada beberapa teman-teman berkelas lainnya di era 20-an-nya. Itu karena mereka exceptional. Mereka berbeda gitu ya. Dan ketika kamu exceptional, kamu akan dianggap aneh, kamu akan disalahpahami, kamu akan dianggap tidak menarik. Tapi kamu kasih bukti, kamu kasih bon-bon bahwa karena aku berbeda, karena aku exceptional, aku jadi diri aku yang unik dan aku bisa berkembang seperti sekarang. Exactly. Itu akan jadi interesting perspektif lagi ketika orang-orang tuh bahas jadi quantity atau quality. Oke. Gimana menurut kamu? Quality lahir dari quantity atau quantity itu justru hal yang biasa aja gitu? Menurut aku ketika kamu ingin membangun sebuah habit, ingin membangun apapun, quantity dari quality dulu. Karena dari quantity lahir quality. Gak mungkin setelah kamu mulai lari ke 10 kalinya, kamu coba nih running journey, kamu gak ngerti cara ngatur napas kamu di run kamu yang 11. Pasti you are better at it already. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa kamu prepare. Gak ada tuh sebelum lari pertama kamu udah punya mindset, oke, aku harus ngerti cara bernafas yang benar tuh seperti gini. Persis sama. Ketika kamu mulai ngonten, gak mungkin video kamu yang ke-20 itu kualitas sama kayak video kamu yang pertama. Sure.
there is something you improve. Yeah. Entah itu waktu kamu bikinnya kecepatannya lebih cepat, atau editingnya kamu udah sadar, oh ternyata kalau audio nggak boleh nih sekencang ini back soundnya, Yeah. atau fontnya nggak boleh ternyata segede gini. Ternyata kalau Yeah. fontnya lebih kecil lebih gampang dibaca. Itu lahir dari quantity. So when people say that, oh tapi kualitas lebih penting dari jumlah, I don't agree. I don't agree. Mungkin kualitas itu lahir ketika mereka udah creating, tapi mereka nggak posting. Tapi kita nggak bisa komentar kalau misalnya lu mulai sekarang tuh langsung perfect gitu loh. Lu mulai sekarang, video pertama lu langsung kayak video ke 100 Eva gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin, bener. Aku effort loh Kak dulu pas journey awal mulai konten. Aku setiap video aku iterasi lagi kayak, oh oke, apa bedanya antara view 100 sama 120. Tapi do you know how many videos it took for me buat aku sampai FYP? Berapa? 65. Video ke 65. Video ke 65 baru ada yang naik. Jadi ketika orang-orang bilang ke aku, Fa aku mau ngonten, tapi aku udah coba ngonten tapi gak ada yang naik. Kamu udah berapa video? udah 65 belum? Udah 65 belum? Iya. Atau baru 10 terus kamu nyerah? Beda Kak, beda. Di zaman kreators ekonomi kayak sekarang, semua orang berlomba-lomba untuk hasilin cuan dari dunia digital. Tapi faktanya nggak semua orang tahu bahwa kita bisa menghasilkan uang dari satu website builder doang. Kita bisa jualan kelas, bikin digital produk, book konsultasi, sampai bikin e-book, bikin tulisan-tulisan atau karya-karya kita dijual langsung dan orang semua bisa ke sana untuk langsung check out di sana. Jadi kita bisa sambil tiduran 24 jam kita tidak harus mengontrol website builder tersebut, tapi uang bisa tetap masuk dari karya kita. Aku bakal kasih solusinya. Solusinya ada di Link ID atau Linkit dan aku udah pakai Linkit sejak tahun 2022 dan itu memudahkan sekali kalau kita sebagai kreator menghasilkan uang dan semua orang bisa akses karya kamu di sana. Misalnya kamu penulis kayak aku. Kamu bisa bikin e-book, even orang-orang bisa konsultasi sama kamu dengan bikin appointment di sana. Dan mereka bisa menentukan jadwalnya, menyesuaikan dengan jadwal kita sebagai penulis. Bahkan yang menariknya, meskipun kamu belum punya produk digitalmu sendiri, kamu bisa affiliatein produk orang di Linkit. Dan itu luar biasa banget. Banyak kreator-kreator di luar sana gak punya produk sendiri, tapi bisa hasilin 2 digit, 3 digit per bulan di Linkit. So, bagi teman-teman yang belum bikin Linkitnya, tunggu apa lagi? Langsung bikin sekarang. Everyone is jealous of what you've got, but no one is jealous of how you got it. Semua orang mungkin iri sekali ketika Eva sudah mencapai puncaknya gitu. Tapi nggak ada yang peduli dan nggak ada yang iri ketika Eva mendaki gunung itu, mendaki puncak itu kan. Apa yang seru di fase kamu sekarang sudah mendaki puncak? Kamu aku lihat ketemu sama aktor-aktor Hollywood, artis Hollywood gitu. Apa fase yang dari bawah sekali kamu bermimpi, bermanifestasi sampai sekarang Eva Lisi aku kenal? Oke. Menurut aku nyaman sekali untuk melihat cerita orang sukses dan ngelihat cerita gagal mereka. Karena it's like a band-aid. Kayak, oh dia juga pernah fasenya kayak gini. Oh dia juga pernah, berarti pernah malas-malasan. Dia dulu pernah, oh badannya pernah kayak gini, gak kayak gini sekarang. It's so nice to feel that. Makanya kayak orang-orang itu suka aku bilang, suka gampang kecanduan motivasi. Karena inspiration itu cepet ketika mereka itu ngelihat seseorang yang dari gagal jadi sukses dan itu bikin mereka tuh ngerasa inspired for a moment. And that was me for the longest time. Tapi sama seperti kebanyakan orang, dulu ketika aku pengen berubah, inspirasi ini hanya berakhir di saved video Instagram. Di save-savein aja. Karena by saving entah kenapa ada dopamin ya yang bikin aku ngerasa kayak oh I did something dengan nonton ini. Yes. And that was what happened to me. Mungkin kalian di sini yang nonton podcast Suara Berkelas ya. Ini bukan pertama kali kalian nonton sesuatu yang berbobot. Karena nggak mungkin bisa attention span-nya cukup untuk sampai di titik aku ngomong sekarang. Yes, let's say sekarang menit ke-20. Ya, pasti kalian udah sering. Tapi what have you done? Secara bond, secara stroke in your life yang pernah kamu praktekin dari podcast-podcast ini? Mungkin gak ada. Dan itu berubah ketika pertama what I did adalah aku mulai detox dulu. Aku mulai detox segala hal entah positif atau negatif dari social media. And I started to really reduce my screen time. Itu momen dimana aku ngeliat paling banyak perubahan.
Dari yang awalnya waktu aku ngerasa 24 jam gak cukup. Sampai di titik aku ngerasa, 24 jam kok lama banget ya. Itu yang terjadi ketika kamu stop ngelihat distraksi terlalu banyak and actually hyper fixate on your daily routines. Dan hal pertama yang aku lakuin juga ketika aku mau journey glow up ini ya, journey berubah, is actually fixing my health dulu. Banyak orang tuh suka ngerasa kayak, aku bingung mau mulai rubah hidup aku dari mana, aku pengen A, B, C, D, E. Ya iya, pas banget kamu overwhelmed karena genuinely you want too many things tapi foundationnya belum bener. Gimana caranya kamu pengen bikin bisnis yang oke kalau misalnya sehari-hari sleeping time kamu aja masih kacau. Yep. Kamu masih belum bisa predik hari ini mau kayak gimana. Yep. Have a planner. Urusin mental health kamu yang belum beres, go to a therapist or something. Mulai tidur, makan yang benar. Dari situ dulu, from the small things. Lalu itu akan impact jadi hal-hal yang kalian lihat sekarang di orang sukses. Tadi kakak bahas tentang artis Hollywood ya. Itu interesting thing. Jadi few months ago aku ketemu Tom Cruise. Wih, itulah ayah aku itu loh. Ya dan dia baru diseligaran Oscar finally. Yay. Tapi cerita aku ketemu Tom Cruise itu bukan cerita I deserved it. Bukan. Itu cerita of I gave my best. Jadi kondisi waktu itu TikTok Official Indonesia itu bikin acara. Namanya tuh mencari agent untuk ketemu Tom Cruise. Dikumpulin 200 kreator di dalam satu tempat, di dalam satu gedung, main game. Main game kayak detektif-detektifan, jadi agent lari-lari, solve cases gitu. 200 creators. Beda-beda, ada yang niche-nya game, ada yang niche-nya adventure, niche-nya naik gunung apa. And I'm just a small girl yang kerjanya ngomong-ngomong aja online. Kalau ngomongin secara odds, dikit banget. Aku bisa menang game lari-lari kayak effort gitu, very very little. Tapi ketika standar hidup aku adalah sebuah 9, I gave my best. I do not approach things dengan ekspektasi bahwa aku akan mendapatkan suatu hal, tapi aku hanya melakukan setiap segala hal sesuatu itu I just do my best. Jadi ketika kalau misalnya aku udah gak ada nih standar-standar yang kayak pengen banget ketemu Tom Cruise, aku harus ketemu Tom Cruise. Kalau misalnya aku melakukan hal ini effortnya akan menghasilkan Tom Cruise, aku akan melakukan itu. I don't. Tapi dengan aku mindset ya udah, this is just how I usually do it. Usually I am fast, usually I am just effortful. Tiba-tiba aku lari paling cepat. Tiba-tiba aku solve case paling cepat. Dan kalau ditanya sama orang-orang, kok bisa? I don't know, that's just who I am. I always give my best. Expect gak ketemu Tom Cruise ya? Enggak. Tapi I just do my best all the time. Gitu. Dari tutorial beruntung tuh sebenarnya kamu harus selalu siap. Dan itu standar yang selalu aku patokin dalam diri aku. Gotta be ready at all times. Semua kesempatan yang akan datang dalam hidup kamu, it's a matter of persiapan dan waktu yang timing yang tepat ketika bertemu kamu. And that's what luck is all about. This what they call luck. Ya. Luck yang disalahartikan. Luck yang mereka kirain kita duduk, Eva lagi duduk tiba-tiba datang dari atas gitu. Ya. Mereka gak pernah lihat pekerjaan atau upaya yang kamu lakukan gitu. Yep. Dan aku sempat nulis, the only work that really matter is the work that no one sees. Love that. Itu jarang sekali orang ngelihat fase ketika kamu di tempat gelap. Orang cuma ngelihat kamu di cahaya lampu yang sangat terang tadi gitu. Betul. Tapi itu aku suka sekali karena aku juga punya mindset kemanapun aku pergi, siapapun aku temui, even simple kayak podcast sama orang aja, aku nggak lihat dia apakah dia lebih terkenal, dia lebih sukses. I always do my best gitu. I love that. Dan ketika aku do my best ya, kita nggak akan pernah tahu kan hadiah apa yang Tuhan berikan kepada kita kan. Kayak Bener. kamu tadi, kamu udah do your best, misalnya di 9, hadiahnya ketemu Tom Cruise. Bener. Tapi mungkin ada 199 orang lain yang punya mindset, gua harus kerja lebih cepat supaya ketemu Tom Cruise. Nah ada anak kecil 1 orang nih, gue cuma do my best and here we are. Because how you do one thing is how you do everything. Cara kamu melakukan satu hal itu akan jadi cara kamu melakukan segala hal. Kalau kamu bisa mendedikasikan waktu untuk bisa misalnya bangun tidur dan rapiin ranjang sendiri, Yep.
trust me itu akan ke mirror di segala hal dalam hidup kamu juga gitu. Dan the best part about giving your best is you have no regrets. Iya, Kamu jarang Iya. sekali punya penyesalan. iya, iya. Even Iya. itu gagal. Even itu gagal, Hmm, kamu gak akan pernah nyesel. Karena kamu udah give it your best. Misalnya dalam relationship deh. Kalau kamu udah try everything, yang kamu udah bisa nih, udah menggerakkan bumi dari porosnya rasanya. Kamu akan keluar dari relationship itu meskipun itu gak do your best, kamu gak akan ada kepahitan. hmm, Dengan hidup kamu sendiri, kalau kamu udah effort banget untuk oke, olahraga, fokus on your business, konten. Nanti when the time comes, udah waktunya kamu dipanggil sama yang di atas, kamu juga gak ada penyesalan. yes, You gave it your best. yes. Always give it your best. Tadi kamu sempat menyinggung juga tentang sempat ngerasain fase detox sosial media. Tapi aku mau switch pertanyaannya. Di fase anak 20-an sekarang sangat ribet sekali ketika menghadapi fase pertemanan yang mungkin terlalu dramatis gitu ya. Boleh ceritain nggak kamu pernah ngalamin detox pertemanan yang kamu anggap toksik atau detox lingkungan yang unsupportive? Kalau pernah, let me know. Pastinya pernah. Karena nggak semua orang itu senang lihat kamu menang. Aku garis bawahi ya, tidak semua orang senang melihat kamu menang. Karena yang tadi aku bilang, kita itu mencerminkan sesuatu dari diri mereka. Entah itu masa lalu mereka, entah itu diri mereka yang mereka benci, atau misalnya apa yang sebenarnya mereka ingin lakukan tapi nggak pernah mereka lakukan karena ada gap itu antara diri mereka yang mereka juga belum percaya diri enough to do that. Yes. Dan itu dulu terjadi sama aku ketika aku pernah ngalamin prom night. Kakak tahu yang biasa kalau prom night itu ada dapat sash gitu kan, yang kayak paling cantik, paling ganteng gitu, yeah. dapat award gitu. Yeah. Dulu aku pernah dapat award most likely to be billionaire before 30. Itu pas umur kamu di 17, 18 kayaknya, 17, 18. Wow. Aku pernah dapat sash itu. Nah buat kebanyakan orang bilang bagus dong. Orang-orang percaya kamu akan jadi billionaire sebelum umur 30. Ya oke, bagus. Tapi aku maju ke depan menerima sash itu dengan rasa kepahitan dalam diri aku. Karena aku tahu sebenarnya aku tuh menang karena banyak orang itu vote aku as a joke. Karena dulu pas sekolah, aku masuk sekolah internasional. Tapi secara ekonomi, aku bukan di keluarga internasional. Bukan di keluarga sekolah internasional, paham gak sih? My family, paham. keluarga aku bener-bener effort banget buat masukin aku di sekolah internasional. Padahal ekonomi bukan di level itu. Yep. Dan jadi ketika aku sekolah, dulu tuh aku suka jualan apapun. I sell so many things, apa aja aku jualin gitu loh. Jualan kalung lah, jualan buku, jualan brownies, apa aja aku jualin. Jadilah datang si label si paling jualan. Wow. Jualan ini. Wow. Dan banyak orang kan suka jadi malu gitu loh. Mereka jualan karena kesana kayak butuh. Yes. Ih lu jualan sih, lu butuh ya gitu loh. Dan akhirnya it's a joke. Karena dulu di si paling ambisius mau jadi billionaire before 30 jualan mulu. Dan by that time aku belum sukses kak. Yalah aku cuma jualan buku-buku doang, aku cuma jualan brownies. Tapi muncul sebuah pemikiran dalam diri aku punya 2 choice. 1, aku akan melihat sash ini suatu hari dengan penuh kepahitan bahwa ada orang-orang yang gak percaya itu sama aku. Victim mentality. Atau 2, a challenge. Wow, aku suka tuh ya. And in my life, I have always picked the second one. Ketika aku menerima orang-orang yang suka merendahkan, kayak tiap kali orang-orang rendahin aku, justru aku makin semangat. Kayak yay, another drive for me, a new challenge. Yeah. And before I even knew it, aku dapat sash itu umur 18, aku membuktikan sash itu di umur 19 tahun. I got my first billion when I was 19. Serius. Wow. Dan itu bukan aku bicara untuk brag ya. Yes, I understand. Tapi aku menunjukkan the power of turning opinions. Kekuatan dalam merubah pendapat seseorang menjadi kekuatan. Menjadi sebuah challenge. Itu kekuatannya. Dalam 1 tahun seorang anak umur 18 tahun bisa merubah sash yang tadinya itu jadi cemooh. Itu
jadi 1 billion, 1 miliar. Dan sampai hari ini aku ngelihat segala hal yang aku lakuin, aku reflect ke diri aku yang umur 18 tahun itu. Mau jadi korban atau mau jadi fighter. Gitu. Karena being a korban will never get me here. Itu sih Kak, mindset yang suka aku ulang-ulang. I deeply love that. Itu bagus banget. The way cara kamu melihat dunia, dan itu membuktikan mental anak yang suka jualan tadi, yang dijudge oleh orang-orang di sekitarnya jualan-jualan mulu. Kakak pernah kah dijudge juga untuk jualan atau konten? Yes, tapi aku tidak semudah itu loh. Aku nggak kebayang kalau aku di fase usia itu dijudge seperti itu, mungkin aku udah nyerah. Aku bisa aja bilang aku bakal pakai victim mentality tadi gitu. Tapi kalau aku dengar cerita kamu tadi, gokil sih. Seorang wanita yang masih 18 tahun bisa melihat cara pandang yang berbeda sekali. Dan ya aku apresiasi itu sih. Aku sangat kagum dengan cara kamu melihat dunia seperti itu. Ya. Thanks Kak, tapi menurut aku kayak we can agree gak sih kakak sebagai content creator juga itu sebuah fase yang harus dilewatin. Fase harus dilewatin. Semua Yes. orang berarti pernah ya? Ya kan pernah dapet cemooh, Yeah. dapet orang-orang ketawain, Yeah. bilang ala Yeah. itu pasti pernah ya? Ya. Sama berarti. Sama. Jadi teori 1, gak ada orang sukses yang hobinya itu ngejatuhin orang. Oke. Semua orang sukses itu hobinya itu bikin orang semakin semangat, supported. Itu teori pertama. Dan teori kedua, gak ada cerita orang sukses yang keren kalau gak ada cerita gagalnya. Setuju. Itu Setuju. Aku sempat nulis juga ketika kamu ngomongin tentang victim mentality dan cara kamu melihat dunia untuk lebih maju. The moment you stop feeling like a victim or being addicted to the memory of the past, that's when you start to break the addiction and you're growing. Jadi momen ketika teman-teman di sini, termasuk seperti Eva tadi, ngerasa bahwa aku fokus ke masa lalu, aku fokus dijudge oleh orang di sekitar aku, itu biasanya orang yang tidak bisa move on. Tapi kamu memilih untuk ngelihat ke depan, bukan sekedar membuktikan kepada mereka, tapi kamu membuktikan ke diri kamu sendiri bahwa kamu tidak seperti yang mereka gambarkan gitu. Yep, and it's a choice. Tapi aku bisa gali nggak pertanyaan simple tentang kenapa kamu jualan? Apakah kamu sekepepet itukah, atau kamu punya challenge dari kacamata kamu pribadi, kayak aku harus dapat 1 billion pertamaku sebelum 20-an atau apapun itu. Kenapa kamu ke-trigger untuk jualan? Karena mental jualan gak semua orang bisa ngelewatin itu gitu. Oke. Wah ini cerita panjang sih Kak, tapi... Gak apa-apa, 1 jam ke depan kita open di Suara Kelas. Jadi kalau misalnya dari aku, tadi aku sempat cerita dikit ya, gimana keluarga aku itu sebenarnya bukan keluarga yang harusnya bisa sekolahin anak di sekolah internasional. Tapi memang orang tua aku itu tipe orang tua yang sangat memprioritaskan edukasi. Ibarat kalau mereka punya duit 50.000, 49.000 buat edukasi. Oke. Nangkep kan tipe Ya. spending yang kayak gitu. Dan dulu ketika aku melihat kakak-kakak aku yang kebetulan waktu itu pas orang tua aku lagi masih oke-oke banget untuk berbisnis, itu mereka bisa belajar ke luar negeri, aku ngelihat effort mereka untuk bisa nyekolahin anak ke luar negeri, and it's not easy. Orang tua aku bukan anak-anak konglomerat. Orang tua aku bener-bener start dari nol. Start dari nol lah, bener-bener nol. Yang papaku tuh dulu nelayan yang kayak kerja di harbor, kerja di penangkapan ikan gitu, nganter bak ikan. Pas pacaran sama mamaku tuh sampai mamaku bilang joknya bau ikan. Kayak gitu-gitu. Dan mamaku dulu jualan pempek depan rumah. Mamaku dulu bener-bener dulu kalau aku kecil ya, jualan dari bazar ke bazar, ngegelar. Terus aku sama kakak-kakakku tuh masih kecil dideretin di lantai juga sama mamaku jualan. Apa aja dijualin dulu, piring, lampu, semuanya dijualin. Keren. Jadi berkaca dari pengalaman itu, aku tahu bahwa aku kalau misalnya punya mimpi tinggi, aku pengen kuliah ke luar negeri. Waktu itu aku punya mimpi untuk kuliah ke New York, Kak. Ya. I wanted to get into the best university for art and design. Namanya Parsons University of New York. Dan kalau aku pengen ke sana, aku tahu aku harus dapat beasiswa. Dan setelah 5 tahun aku bikin art portfolio untuk masuk kuliah di luar negeri kan repot ya untuk art ya.
Dari menghemat jajan demi bisa beli oil pastel, demi bisa beli cat lukis tuh hemat-hemat jajan. Dan at the same time bikin banyak bisnis juga supaya aku bisa beli alat-alat peralatan art. Akhirnya aku dapat beasiswa itu, Kak. Beasiswanya 1,5 M per tahun di New York. Tapi apa mau kata tiba-tiba ada pandemi. Oh. Dan ketika pandemi itu everything flip. Not only for me, not only for the world, tapi for my family juga gitu. Dan akhirnya meskipun dengan beasiswa aku, it's difficult buat aku bisa pergi ke New York. Dan di situ kan muncul lagi tuh that same question. Satu, korban. Kenapa mama papa nggak gini, kenapa nggak adil banget? Aku udah dapetin beasiswa loh A B C. Atau yang kedua, aku mau tap in ke diri aku dan aku cek apa yang selama ini sudah ada di dalam diri aku. What do I have? Apa yang sudah ada diinvestasikan waktunya ke aku. Dan ternyata aku lihat orang tua aku yang effort memberi waktu dan tenaga dan uang untuk aku belajar, akhirnya aku bisa bahasa Inggris dengan baik. Akhirnya aku bisa berkomunikasi dengan baik. Aku punya HP, aku punya wifi. Ayo, kita bikin bisnis pertama lagi. Kita ulang lagi meskipun banyak bisnis yang gagal. Ayo, kita mulai konten. Most people gak bisa keluar dari victim mentality itu karena juga mereka kurang bersyukur. Yes. Mereka gak ngeliat apa yang udah ada dalam diri mereka. Kamu bisa sampai di kesempatan-kesempatan yang bagus ya. Banyak orang dikomplain, udah dapet kerjaan yang bagus, tapi komplain kerjaannya sulit. You don't realize that the magic is in you. Ingat bahwa emang it's not the job that's difficult. It's just new to you. Dan yang kalau kamu tap in not into the external factor bahwa kerjaannya sulit, tapi kamu tap in ke dalam diri kamu yang kayak aku udah pernah nih bisa melakukan hal-hal yang sulit. Aku udah pernah consistently show myself aku bisa dapat pekerjaan yang susah. Dan then definitely I can do something more. Jadi aku tapin ke itu aja sih, Kak. Kayak energi dan tenaga yang aku udah punya aku pakai untuk mengukir hidup yang baru lagi. Gitu. Dari kepepet sih. Aku catat 2 hal dan aku suka sekali. Yang pertama, mindset what do I have. Ketika kita ngelihat ke diri kita sendiri, kayak aku bilang tadi, tap in ke diri kita sendiri, sebenarnya kita punya segalanya kan. As manusia ya, sebagai manusia gitu. Kita punya segalanya, kita punya advantage yang gak semua orang punya. Tapi kalau kita ngelihat bahwa aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya sesuatu yang aku syukuri, itu biasanya langkah pertama untuk kamu tidak berkembang. Pasti. Tapi ketika kamu pikir, what do I have? Oke, mungkin aku bisa bahasa asing. Mungkin aku punya pegangan 500.000. Mungkin aku punya apapun itu yang selama ini kamu anggap kecil, tapi bisa besar kalau kamu bisa mupuk itu secara perlahan. Dan yang kedua, mindset is not hard, it's just new. Itu aku rasa semua orang harus punya beginner mindset itu. Yes. Tidak ada yang gampang sekali kalau memulai. Dan kalau gampang, semua orang bisa memulai. Iya. Kalau gampang semua orang udah punya. Iya. Tadi juga ada bagian-bagian ketika kamu bilang bahwa aku udah ngelewatin fase ini. Jadi kalau ada fase berat berikutnya, kita sudah punya bukti kan, sudah punya studi kasus bahwa aku udah pernah di fase ini. Mungkin kalau lagi sekarang berat ya nggak apa-apa, karena aku pernah ngalamin berat. Itu sebenarnya mental kamu create dari kamu di fase sekolah. Kalau kamu even besok let's say Bilal sama Eva collab, kita bikin bisnis bareng. Aku udah yakin sama kamu udah berapa kali ngalamin fase berat itu soalnya. Iya, benar. Justru diri kamu yang pernah survive itu harus kamu jadikan inspirasi. Kekuatan terbesar kamu adalah diri kamu di masa lalu. Itu buat aku kayak gitu sih, Kak. Kayak, gila, hidup aku dulu pernah kayak gitu. Berarti sekarang apapun yang mau aku jalanin, bisa lah. Iya. Masa gini aja gak bisa, dulu aja bisa gitu. Iya. Tadi interesting sih kayak yang Kakak rangkum tentang what I have itu, aku juga punya satu kayak analogi yang suka aku pakai dalam otak aku. Ketika aku lagi ngerasa kepepet, ketika aku lagi ngerasa kayak dunia ini tidak adil, aku kenapa nggak punya ABC, aku nggak punya privilege, nggak punya uang dari orang tua sebanyak ini. Aku tuh ngebayangin diri aku tuh di dalam pulau dan aku stranded di situ. Pulau dan aku tertinggal.
Stranded itu apa sih? Terdampar. Iya. Aku selalu ngebayangin aku terdampar di suatu pulau yang jauh. Yep. Dan gak ada orang di situ. Satu-satunya aku punya apa berarti? Aku harus ngelihat apa yang ada di pulau itu. Aku harus ngelihat, oh ada pohon kelapa. Oh, ada kerang-kerangan. Oh, ada tali-talian. Dan kalau misalnya aku datang ke sana tanpa ngelihat pulau itu punya apa aja, mungkin aku akan mati di pulau itu. Tapi Yeah. kalau aku ngelihat apa yang ada di pulau itu, jadi perahu, Kak. Ya. That's how you survive. Aku lupa lagi ada film Tom Hanks kalau salah yang main film itu. Ya nggak sih, kamu tahu nggak? Kayak ada film, kepala aku tadi kayak film si Tom. Bikin perahu. Iya, dia bikin perahu, terus dia kayak ada pohon kelapa, terus ada kelapa yang jatuh, terus dia melukis kelapa itu, karena dia kesepian, dia ngobrol sama kelapa itu. Itu kayak self talk dia, tapi dia ngobrol sama kelapa itu. Itu the way he survived, dan aku lupa film itu. Tapi itu interesting banget, I wanna watch that. Iya, itu kayak film tahun 90-an. Itu kayak visual dari analogi yang sampai ada di kepala. Iya, itu tadi pas kamu ngebayangkan, aku ngebayangin visual si Tom Hanks itu, karena aku pernah nonton filmnya gitu. Oh, Iya, okay. itu bagaimana harusnya kita survive. Dan aku selalu suka ketika orang-orang itu punya cara pandang yang berbeda ketika dia versi 5 tahun yang lalu dan dia versi yang sekarang itu. Apa yang menurut seorang Eva itu yang mungkin 5 tahun lalu kamu believe itu sangat benar, dan 5 tahun kemudian, let's say sekarang kamu ngerasa bahwa mungkin waktu itu aku masih terlalu muda dan sekarang aku harusnya mempercayai hal ini. Apa yang transisi hidup apa yang bisa kamu share ke aku? Dulu aku kira perfeksionis itu bagus, sesuatu yang patut dibanggakan. Wih, lihat aku perfeksionis, hasil karya aku semuanya perfect. Ya. Tapi ego aku tersentil ketika aku melihat seseorang yang tidak perfeksionis tapi menghasilkan jauh lebih cepat dan jauh lebih bagus eventually. Yes. Ya. Aku suka banget quote ini. A foolish doer will always be faster and smarter than a smart overthinker. Sebu. Yes. Berkelas itu dari pengalaman. Wow, Ya. love that. Walk the talk. Kalau aku tanya ke seorang Eva yang di fase dia di umur 20-an sekarang, penyesalan di umur kamu 17 atau 18 tahun, ya ingin kamu ulangi sekarang, meskipun penyesalan tapi kamu bisa menjahit lagi menjadi pengalaman baru, apa yang ingin kamu lakukan? Oke. Seperti yang aku bilang ke kakak tadi, aku gak banyak penyesalan sih dalam hidup. Ya. Karena mindset aku adalah I do my best. Tapi ada satu penyesalan. Oke. Dulu pas aku sekolah, aku pernah ambil pelajaran namanya Advanced Mathematics. Advanced Mathematics. Oke. Itu adalah pelajaran matematika opsional untuk orang-orang yang pintar di sekolahku. Dan karena dulu aku merasa aku kayak ya oke lah, not bad, aku ambil pelajaran itu. Dan ada satu pelajaran yaitu aljabar kalkulus. Itu udah topik yang aku sampai sekarang gak bisa. Iya. Bukan gak bisa, belum bisa. Iya, belum bisa dan belum lebih bisa. sulit untuk menyerap gitu. Ya. Dan dulu pelajaran itu pelajaran pertama yang humble me down so much. Karena tadinya aku tuh matematika selalu dapat 90, 80, 100 gitu. Ini pertama kali aku sampai bisa dapat nilai 20 di raport aku. Kenapa bisa sampai 20? Karena aku udah paralyzed dulu setiap ulangan. Aku takut gagal, jadi aku cuma tulis nama. Ya. Dan setiap ulangan aku kabur ke toilet. Dan eventually karena aku ngelihat bahwa aduh dapat nilainya jelek terus, aku drop out dari pelajaran itu. Apakah aku menyesal karena aku drop out pelajaran? Sebenarnya enggak sih, kayak efeknya sampai hari ini sih enggak ngefek gimana banget. Orang aku aja akhirnya jadi art and design kan aku enggak gitu pakai sebenarnya. Sampai sekarang juga enggak pernah pakai kalkulus kan. Iya, benar. Tapi yang aku nyeselin, kenapa dulu aku enggak coba lagi? Why did I not do my best? Iya. Balik lagi ke I did not do my best and that's why I regret. Tapi akhirnya gimana caranya aku bounce back dari pengalaman itu? Aku bikin brand namanya The Nine Theory. Keluar dari fase perfeksionis ini. Fase yang perfeksionis itu kalau misalnya dibiarin ya kak, itu bikin orang-orang paralyzed, bikin orang gak gerak. Karena standar perfect mereka tuh tiap hari makin tinggi. Yep. Ketika kamu pengen bikin bisnis, terus tiap hari kamu kayak, oh ini sesuatu harus di-perfect lagi, logonya harus perfect, fontnya harus perfect, apa-apa. Gak akan pernah jadi. Yang ada itu bisnis gak akan pernah jalan. Itu akan selalu terjadi. Jadi aku bikin sebuah framework yang namanya The Nine ini. Yep. Aku bikin community, aku bikin planner, aku bikin
guided journal dan banyak produk-produk lainnya untuk mendukung seseorang ini supaya bisa keluar dari fase ini. So that's how I turn that into something helpful not only for me tapi for others, hopefully. Baru 2 bulan sih jalan. Iya, aku ikutin lagi. Tapi itu memang menarik banget sih. Kayak itu gerakan yang membuat wanita-wanita di luar sana tuh yang dari malas jadi bergerak gitu. Iya, yang cuma cewek, cowok, nenek-nenek, kakek-kakek, pokoknya yang mau berubah aja. Bisa pakai framework 9 ini. 90 hari, 9 rules gitu-gitu. Aku notice banyak orang-orang yang aku kenal juga, mereka kelihatan lebih happy ketika mereka bisa berdampak bagi banyak orang di sekitar dia gitu. Ada nggak cerita dari seorang Eva, di mana kamu berkarya lebih dari 5 tahun, 1 atau 2 orang yang datang ke kamu bilang kamu mengubah hidup mereka. Kalau ada, ceritain ke aku apa yang menarik. Wah, this is the reason kenapa aku masih ada di dunia content creation sekarang sih Kak. It's impact. Sebenarnya kalau mau ditanya apa yang berubah dari tahun pertama sama tahun kelima jadi content creator di usia yang muda ya, is happiness fades ketika fokusnya itu di me. Ketika fokus kamu itu cuma membahagiakan diri sendiri, kamu nggak akan mau maju lagi. Karena akan ada titik jenuh di mana kamu akan ngeliat, oh follower udah cukup, uang udah cukup, respect udah cukup, semua orang admire kamu, akan ada titik itu. Tapi untuk kamu bisa keep going, kamu harus punya namanya we-centric purpose, bukan me-centric. Karena ketika kamu fokus untuk orang lain, gak akan ada habisnya. Dan itu tuh kayak engine yang sustainable. Yes. Ketika kamu memberi untuk orang lain, kamu akan unconsciously dapat juga untuk diri kamu. I know it sounds egotistical juga, tapi it always happens gitu. Ketika aku bikin launching buku 9 Theory kemarin, orang-orang yang datang ke event itu 100 orang, mereka bikin video tanpa aku tahu. Mereka bikin video dan mereka tayangin di acara itu. Mereka kerja sama IO-nya, partner aku yang bantu untuk ngaturin mereka bisa bikin video ini. Itu videonya basically thanking me. Oke. Tentang journey konsistensi aku semua. Kan aku sebenarnya share journey konsistensi aku online gak cuma bagus-bagusnya doang. Aku share ketika aku lagi capeknya, sulit atau overthinking, aku share semua. And it's vulnerable to me. Dan mereka bilang vulnerability malah inspiring. Dan mereka bikin video kayak 10 menit tentang how I changed their lives. And that's the power of creating value for others. It might be simple buat aku cuma konten, tapi di luar sana ada seseorang yang oh ternyata hidupnya mau jadi lebih baik gitu. Dan maybe mereka udah berapa tahun stuck di loop yang sama, tapi karena ngeliat konten yang meaningful dan purposeful dari orang kayak random yang mereka lihat di internet, mereka bisa berubah gitu. Dan itu kalau dari orang lain kasih ke aku ya Kak. Tapi kalau dari aku sendiri, aku lagi ada misi. Jadi aku punya yayasan sekarang namanya Jiwa Emas Foundation. Jiwa Emas? Ya, Jiwa Emas. Dan sekarang misi kami lagi ada di Papua Pegunungan. Jadi beberapa bulan lalu aku ke Papua Pegunungan. Dan di situ kita lagi fokus di healthcare dan edukasi. Bekerja sama yayasan namanya Cakra Abi Praya. Dan mereka yang benar-benar bantu aku banget untuk collect dana dan mengolah dana ini menjadi bentuk yang real untuk anak-anak di luar sana. Dan itu jadi drive aku sih ketika aku udah kayak lagi fase burnout, nggak tahu mau achieve apa lagi. Ada nih banyak orang yang masih bisa merasa terberkati dari apa yang aku lakuin gitu Kak. Yep. Aku juga sempat berpikir sih kayak kenapa ya kita masih hidup ya? Karena aku rasa sesimpel karena Tuhan tahu eksistensi kita matter sih. Kayak even sesimpel satu orang yang tergerak dari aksi kita juga that's why kenapa kita ada di sini gitu. Iya. Karena kita masih berguna, kita masih berfungsi di sini. Even kayak kamu tadi, gerakan kamu itu bisa mengubah banyak hidup orang-orang di Papua Pegunungan sebenarnya. Aku punya question Kak buat Kakak. Kakak udah 100-an episode podcast Suara Berkelas. What keeps you going? What keeps me going? Karena aku yakin ada ratusan ribu orang di luar sana yang butuh dengerin orang-orang berkelas lainnya gitu. Masih banyak Evalisia lainnya yang mau datang ke Suara Berkelas untuk menginspirasi orang-orang di luar sana. Dan aku adalah perpanjangan dari tangan Tuhan tersebut. Aku adalah hostnya dari Suara Berkelas.
I love that. Kakak ripple-nya kan yang Iya, untuk semua aku yang orang. menghubungkannya gitu. Sebenarnya Dari- soalnya kalau mau ngomongin views, kakak udah pernah dapet view tinggi, udah biasa aja kan sama views, kayak Yap, yap. nggak sampai kayak wow, Iya, that's iya. the reason I keep Iya, going. Gitu. iya. Mungkin uang, fame, atau brand deals segala macam memang let's say klisenya itu bonusnya. Tapi maksud aku dari sisi asal manusia seperti ini menurut aku seru sekali gitu ngobrol sama orang berkelas, mengbedah isi kepala dia, dan aku yakin banyak orang di luar sana yang butuh ini, dan mungkin kamu nggak bisa dapetin di sekolah atau di kampus, tapi kamu bisa No. dapetin di suara berkelas. And I love that. Iya. Ini benar-benar impact based work. Karena let me tell you guys ya, ngomong sama orang 100 kali itu capek loh. Apalagi deep talk sama mereka, Iya, wah iya, iya, deep talks ya. capek loh. So appreciate banget sih kak. Aku Kakak belajar tinggi. banyak, makanya catatan aku full karena aku setiap ketemu orang pasti aku belajar gitu. Love banget. Iya. Such an honor and privilege kak untuk bisa mengisi suara berkelas. Thank iya, you so much. Ini udah malah lu yang jadi moderator, ini kebawaan jadi moderator. Kebawa tapi senang. Ya aku suka belajar juga dari kakak kayak 100 kali bikin episode tuh ya ampun capek sih. Kalau dilihat kayak kamu bilang tadi, kalau dilihat dari sisi proses ketika memulai mungkin wah I did my best, mungkin capek banget yang kayak 100 episode. Tapi dengan sisi aku belajar kayaknya nggak ada kata capeknya sejauh ini ya. Dan kalaupun aku lelah, aku sangat bersyukur, is a privilege lelah dari pekerjaan yang aku impikan sih. Love. Iya aku suka banget lagi mindset itu juga. Aku selalu bilang ke orang-orang, gak apa-apa lu boleh ngeluh. Aku selalu bilang, aduh capek banget kerjaannya banyak. Tapi gak apa-apa Tuhan, kalau boleh tambahin lagi sampai pingsan. Belum pingsan masih aman Tuhan, gak apa-apa kasih lagi. Itu caranya kita bisa bersyukur. Nice. Gitu. Coba bayangkan, kamu yang masih menonton ini punya tempat kerja yang keren, kantor yang super nyaman, yang bikin kamu kerjanya lebih produktif. Yap, gak semua orang punya kantornya sendiri, tapi sekarang kamu bisa sewa kantor keren di V-Office. Harganya mulai dari 150 ribuan per bulan. Gak percaya? Bisa cek langsung V-Office. Eva, ada 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Naratul Una. Kak, aku punya pasangan yang sekarang lagi insecure dengan penghasilan aku yang lebih tinggi. Menurut kakak, mending aku fokus untuk menjadi wanita karir atau harus menyerah dengan impian aku dan jadi ibu rumah tangga aja ya? Thank you. Oke. Menurut aku pada dasarnya seorang pasangan itu gak cuman harus bagus di kertas. Mereka harus bisa bikin kamu ngerasa nyaman, ngerasa supported, dan harus bikin kamu semangat untuk hidup juga. Jadi kalau misalnya dari awal value-value dia itu gak cocok sama kamu perihal tentang kebahagiaan kamu. Misalnya kamu udah bilang nih, aku actually happy berkarir dan dia gak bisa nganggap itu hal yang serius. Dan itu udah menjadi sebuah pertanda bahwa mungkin ke depannya kebahagiaan kamu gak akan matter ke dia. Oke. Karena dari pengalaman aku sebagai seseorang yang berkarir juga, minimal tuh mereka open for discussion. Mungkin mereka ada alasan sendiri kenapa mereka prefer wanita yang tidak berkarir. Yap. Entah itu untuk stabilitas keluarga dan lain-lain. Tapi minimal kalau mereka benar-benar peduli juga tentang kamu secara holistik, secara perempuan ya. Mereka kan minimal nanya kenapa. Atau minimal laki-laki itu akan bertanya apakah kita bisa ketemu jalan di tengah. Karena mamaku sendiri dulu wanita karir yang akhirnya meninggalkan karirnya untuk mendidik anak-anak. Dan menurut aku itu adalah keputusan yang baik juga. Karena membesarkan 3 anak yang present secara emosional itu akhirnya berguna banget di kita nggak merasa kayak kita ditinggalkan sama orang tua yang berkarir. So first of all kamu harus lihat juga itu cowoknya open for discussion dulu atau enggak. Karena at the end of the day kamu akan berubah, dia akan berubah. Aku nggak pernah ketemu pasangan yang pernah bilang orang yang mereka nikahi itu orang yang sama kayak mereka temuin. Mereka pasti akan bilang ada sesuatu yang berubah tentang diri mereka. Paham. Pasti ada juga. Dan itu pacaran aja mau bertahun-tahun juga pasti the person you met is not the same person exactly. But the one trait yang harus kamu temukan di dalam pasangan itu dari awal adalah coachability-nya. Coachability. Apakah mereka mau menerima perubahan Yap. segampang itu atau enggak? Yap. Karena let's say amit-amit di dalam hubungannya pekerjaan dia yang kurang maksimal. Dan kamu harus bisa step into role wanita karir kamu untuk bisa bantu support family itu. He has to be open to that idea. He has to be able to create space for that conversation. Itu dulu. Itu sih. Jadi Bagus. menurut aku ya coba omongin dulu.
dan kamu lihat value dia. Yap, itu bagus karena kamu juga mengalami dari POV melihat ibu kamu ya ketika berjuang dengan 3 anaknya ya. Ada pros and cons-nya. Cuman sebisa mungkin ketemu di tengah. Yap, yap. Bagus. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini mungkin second account CH3612. Dia tanya, halo Kak, izin tanya, aku sempat ulang ya. Aku sempat dirasain bully di sekolah. Gimana caranya aku bisa lebih percaya diri lagi karena aku punya trauma di bully ini? Aku juga pernah dibully. Oh really? Yang Yes. tadi? Ya, terus ada lagi episode lain di mana aku dibully, di mana aku sampai makan siang tuh di toilet. Why? Karena kalau makan siang di kantin, semua orang udah ada geng-gengnya. Dan aku kan lagi dijauhin sama satu angkatan, jadi aku makannya di toilet. Satu angkatan? Ya. Kayak di film-film Amerika gitu ya? Bener, itu aku benar-benar kira itu cuma ada di Amerika, ternyata terjadi di real. Terus yang kayak tiap hari tuh sampai nggak mau bangun tidur, karena kalau bangun tidur berarti aku harus pergi ke sekolah. Sampai pura-pura sakit tuh sering banget. Tiba-tiba ke UKS gitu, tiba-tiba kayak bilang ke orang tuh bisa bikin nggak, please bikin surat sakit gitu. Saking takutnya. Pernah. Why? Apa yang kamu bikin? Kenapa aku bisa dibully ya? Jujur aku dibully karena beberapa hal sih. Ada beberapa orang yang emang dari awal tuh nggak suka aja sama aku, jadi suka bikin kayak apapun yang aku lakuin tuh dibesar-besarkan. Kayak misalnya, oh kayak ini Eva caper banget ke guru-guru, ini Eva apa. Itu ada juga pas dulu aku lagi ada pemilihan OSIS, adalah biasa drama-drama OSIS gitu kan, yang kayak oh yang ini dia dibikin lah rumor-rumor. Biasa orang-orang suka bikin aja drama anak kecil dulu, tau apa sih? Iya. Gitu, sama. Tapi sampai sekarang ya juga sebagai content creator, kerjaan aku juga dapat hate mulu. Yes. Apalagi ketika aku punya opini-opini yang kuat. Iya. Aku sering bilang kayak orang yang boleh males itu cuma orang kaya. Aku sering bikin opini-opini kayak gitu tuh. Atau aku bilang kayak cakep itu gak cukup. Banyak yang merasa offended juga, banyak. Tapi strategi yang kamu harus pakai ketika kamu dibully adalah kamu harus aktivasiin saringan di atas kepala kamu. Saringan ini gunanya apa? Saringan ini gunanya untuk memfilter pendapat-pendapat orang yang masuk, dan kamu cek dulu. Namanya self agency. Cek dulu sama pendapatnya sebelum masuk ke dalam sini, apakah benar? Apakah faktanya begitu? Apakah intentionnya itu baik atau jahat, dari tempat yang positif atau negatif, dan apakah ini berguna untuk aku? Kalau kamu udah punya saringan itu, pendapat orang tuh gak akan gampang masuk ke dalam diri kamu. Dia bilang kamu apa? Kamu alay. Dia bilang apa? Oh kamu ngomongin orang di belakang tapi sebenarnya enggak. Kan berarti udah ketangkis tuh jawabannya. Apakah benar? Tidak. Apakah ini yang beneran terjadi? Tidak. Ngapain kamu terima? And I know it's so easy to feel like nobody is with you. Tapi trust me, it's going to be temporary. Dan caranya kamu gak akan bisa pernah remove hater. Tapi caranya kamu bisa cari circle baru untuk bikin kamu ngerasa berharga lagi gitu. Circle barunya kayak gimana? Kamu bisa cari di luar dari circle yang teman-teman kamu. Cari gimana? Kayak buat aku dulu pas aku sekolah, carilah community. Komunitas dulu aku magang-magang. Terus itu aku cari komunitas volunteer, aku cari komunitas olahraga yang baru. Jadi kamu tuh nggak berpatok dunia kamu di orang-orang itu doang. Karena gampang untuk merasa dunia ini against kamu kalau emang patokannya cuma itu aja, 3 orang yang membenci kamu. Of course your world is gonna feel so hateful gitu. Iya. Itu sih. Wow. Atau sesimpel kayak tadi kamu ada in her era. Di suara kelas juga ada teman berkelas. Kayak event-event komunitas gitu tuh harus Kak, Iya. banget. Iya, itu penting banget ya sebenarnya ya. Iya, aku sampai bikin di event aku Kak, setiap hari kan tuh bazar ya. Iya. Bazar ngapain, ada community talk show, networking, aku bikin tiap pagi ada. Oh. 40 cewek-cewek aku kumpulin, networking sana. Ngobrol-ngobrol, ada game gitu. Iya. Karena dengan fase kepepet seperti itu, mau nggak mau kita harus berteman sama orang, kita harus tukeran kontak karena itu terlatih juga ya. Karena orang sebenarnya mau berteman, sesimpel say hi atau memperkenalkan namanya, orang sekarang seberat itu loh. Benar. Iya. Benar. Justru di komunitas seperti itu aku rasa mau nggak mau kita di lingkungan itu, mau nggak mau kita harus, karena intensi semua orang kan datang ke situ sama gitu, mau jadi teman. Iya. No judgment. Ya, no judgment. Yes, that's the point. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan ketiga, aku menggali lagi yang ada aku catat di sini. Tapi apakah ketika orang-orang yang tadi kayak dibully untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dengan mengejar sisi materialis kayak beli barang branded, apakah itu dengan mendapat pengakuan mereka lebih percaya diri atau gimana menurut kamu? Enggak.
Aku tadi bilang kamu harus cari circle positif yang baru. Itu bukan untuk bikin kamu ngerasa percaya diri sepenuhnya. Itu cukup untuk membuktikan bahwa bukan seluruh dunia ini membenci kamu. Cuman beberapa orang itu doang. Ini gunanya cuman untuk meluaskan perspektif kamu aja. Yes. Itu. Tapi yang harus kamu lakukan, the inner work itu yang paling penting. Ketika mereka bilang kamu alay, ketika mereka bilang kamu narsis, sok influencer, sok selebgram, di situ kamu nggak boleh sampai kena, Oke. nggak boleh sampai kena. Kamu harus bisa bilang ke diri kamu bahwa aku upload konten, aku personal branding, ini karena aku sedang mengusahakan masa depan aku sendiri. Aku sedang mempertanggungjawabkan masa depan aku sendiri. Itunya, prinsip itu yang harus kamu tanamin kuat dalam diri kamu. Itu yang akan bikin kamu invincible. Mau orang bilang kamu alay, mau bilang kamu kayak monyet juga gak akan kena di kamu. Gak akan. Yeah. Karena prinsipnya apa? Kamu sedang mengusahakan sesuatu untuk masa depan kamu, tanggung jawab kamu, untuk membahagiakan orang tua kamu, untuk afford a better life. Jadi ya, know yourself, do some journaling. Itu penting. Ya. Pertanyaan ketiga dari Isfarwani. Dia nanya, Kak, izin bertanya. Aku sekarang sudah masuk ke fase 30-an awal. Tapi aku takut banget dijudge setelah nikah. Kalau Kak Eva di posisi aku, ada saran gak ya? Dijudge Mencari setelah pasangan nikah. yang tepat. Ya, takut dijudge kayak takut telat nikah. Oh, takut telat nikah. Aduh, aku tuh selalu bilang ya, menurut aku umur dan tahun adalah konsep yang, ya sorry, tapi agak bodoh. Kenapa? Karena kita cuma membasiskan timeline hidup kita harus sukses, kita harus achieve banyak hal dalam tahun ini, kita harus jadikan banyak hal ini patokan kepada orbitnya bumi, memutari matahari. Penting gak penting sebenarnya. Kamu makin tua ya kamu makin tua tiap hari. Yeah. Gak terpatok kamu umur 30, 31, 32, gak ada bedanya sebenarnya. Life is always progressing. With or without age, harusnya standar hidup kamu gak terpatok sama angka itu. Karena ya everybody gets older, everybody progresses gitu loh. Ya. Jadi pertama-tama sadar bahwa umur dan standar sosial itu hanya konsep yang dibikin sama manusia, yang dinormalkan sama orang-orang dari masa lalu. Mungkin berbasis juga, mungkin dulu di zaman dulu orang-orang tuh umur 30 tahun semuanya udah pada punya anak gitu. Makanya kebawa-bawa sampai generasi sekarang. Tapi sekarang orang-orang kalau misalnya nggak married di umur 25 udah normal gitu loh. Dulu kalau kata mamaku umur 22, 23 udah pada married semuanya. It always shifts. Hari ini dulu ya orang-orang yang bilang, dulu standar orang-orang itu cewek cantik itu kulitnya putih. Sekarang standar cewek cakep yang badannya curvy. Mungkin tahun depan standar cewek cakep yang rambutnya panjang. Itu berubah terus. Jangan sampai kamu jadiin standar-standar ini paralyze kamu. Gitu loh. Kamu harus banyak-banyak lihat orang-orang yang umur 30-an and still kicking it. Banyak kok cewek-cewek single di sana yang masih thriving, gak butuh laki-laki, bukan gak butuh ya. Maksudnya belum Gak bergantung ya. gak bergantung sama laki-laki and yet mereka tetap impactful untuk orang-orang. Ya aku tadi setuju sekali. Sebenarnya shifting itu kan label kayak, oke, standar kecantikan A, standar ketampanan A, is a label. Jangan berarti standar kecantikan yang lagi A dan kamu enjoy dengan kamu jadi B. Jadi self-limiting beliefnya kamu bahwa kamu gak bisa masuk ke kecantikan atau ketampanan itu ya. Betul. It's a label. Timeline semua orang beda-beda kak. Gak ada orang yang bakal bisa bilang bahwa kamu akan jadi ibu yang lebih baik juga kalau misalnya kamu jadi ibu lebih cepat gitu di usia 25-an. Oke. Gak ada yang bisa guarantee kamu akan punya pernikahan yang bagus kalau misalnya kamu meritnya lebih duluan. Justru yang ada, kalau kamu meritnya terlalu cepat nih tanpa persiapan dan tanpa pengenalan yang lebih baik dengan calon pasangan kamu, bisa jadi malah endnya lebih early loh. Kamu malah bisa, kamu mungkin malah bisa lebih possible untuk break di 30-an. Ya, itu banyak terjadi. Banyak yang terjadi. Dan juga banyak terjadi yang ada sisi positifnya.
Tapi untuk mencegah hal yang negatifnya, Exactly. mungkin lebih wise untuk punya banyak pertimbangan. Ya, punya banyak pertimbangan tuh melindungi kamu kok sebenarnya. Especially when it comes to pasangan ya. Ya, setuju. Dari aku, Eva, the worst advice yang pernah kamu terima. Advice terburuk yang pernah aku terima adalah kamu harus tunggu sampai kamu siap dulu. Karena aku gak pernah siap, Kak. Bagi seseorang perfeksionis dan ambisius, tidak akan pernah siap. Yes. Bagi seseorang yang suka overthinking, kamu gak akan pernah siap. Katakan kamu udah merasa diri kamu siap, tetap ada rasa takutnya, insecure itu tetap selalu ada. Dan even mungkin kalian lihat aku highly produktif, kamu ngeliat aku sangat produktif dalam sehari-hari aku, apakah aku merasa siap? Tuh tidak. Ini disiap-siapin. Semua orang sukses yang kamu kenal, semua mereka juga siap-siapin. Gak ada yang oke, 100% merasa siap, gak ada. Ibarat kalau misalnya kamu tahu pelukis ya kayak Leonardo da Vinci gitu ya. Yeah. Mona Lisa itu dia kerjain sampai akhir hayatnya. Waktu dia bikin Mona Lisa tuh 16 tahun. Kenapa gak berhenti-berhenti 16 tahun? Karena dia selalu memperbaiki sesuatu. Seseorang yang udah maestro seperti Leonardo da Vinci aja tuh ngebenerin Mona Lisa 16 tahun, lukisan segede gini doang. Iya. Gimana kamu? Sama. Kita juga gak akan pernah siap. So, daripada kamu nunggu siap, pakai mindset 70% aja cukup. Rasa yang kayak hampir-hampir aja tuh sebenarnya udah cukup banget. Gitu. Tidak ada kata siap. Iya. Selain kamu memulai untuk siap. Memulai dulu, baru kamu siap ya. Iya. Gak akan pernah siap, gak pernah siap sih Kak. Untuk anything, never. Yeah. Wow. Jujur aku suka sekali conversation hari ini. 1 jam yang sangat bermanfaat bagi aku. Aku belajar banyak dari orang yang lebih muda dibandingkan aku. Aku happy sekali ngobrol sama Eva dan ya, aku ingin Likewise. melihat kamu terus berkembang, Eva. Thank you so much Kak, it's an Thank honor. you. Ya, Thank you so much. Thank you. Sehat terus. Sampai jumpa Terus, semuanya. Terima sampai kasih. jumpa, guys. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas. Seperti obrolan aku dengan narasumber off the record. Dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas.